dilamain di stun efeknya itu lah Net. Ketika terkena dengan marknya jadi lightning boltnya lebih mengerikan kan. Ya, tapi Esmeralda. Itu dia yang tadi udah sempat kita bahas. Kontes-kontes hero EXP lain yang tersisa, Uranus Esmeralda, Dairot, Foveus Dairot, Yuzong. Ada Dairot ya, Dairot menurutku sini bisa menang laning banget. Iya. Apalagi berjumpa dengan Esmeralda. Laning, tapi gimana Laning. fight-nya? Skema fight-nya kayak ada Matilda, Lilia, Dairot. Apakah itu terlalu fall off? Dia maju terakhir sih, nggak bisa buka pertama juga ya. Karena kan memang untuk laning phase bagus banget Dairot. Atau mainin hero yang kita tahu Baxia bakal nabrak. Ya. Dan hero yang paling suka banget buat ditabrak dari EVOS Legends. Identik juga dengan mereka. Harit Gold Lane. Masih ada loh XP Gold yang kebuka. Harit atau One? Harit lah. Harit One sama sih. One sih. One ditabrak suka, Harit juga suka. Tapi Melissa kayaknya lebih suka. Melissa lebih suka. Go away. Sesuai dengan Tanpa kita. nama dari skillnya. Go away, jauh-jauh, jangan mendekat. Karena siapapun yang akan menabrak nanti akan dipantulkan balik dengan satu bubble. Clover pakai Melissa. Oke. Sebentar, Aulusnya Jawaban karena itulah dia yang akan kita temukan. Inilah dia game pertama dari Best of 3 Series antara EVOS Legends versus Onyx Esports. Masih dipandu dengan KB, Bung Kornet dan juga Om Wawa tentunya untuk game pertama kita. Yes. Sudah mulai terlihat di sana. Pertarungan 1 melawan 1 dari setiap side-nya. Sudah mengeluarkan, sama-sama mengeluarkan Inspire dari cewek dan juga Clover, lihat. Dengan darah yang sangat-sangat low, Persik bermain cukup agresif. Langsung menuju ke arah satu orange buff. Tapi memilih untuk ke arah Rokursa sekarang. Dan bahkan masih ada di-cover. retribution, di-cover oleh Rex. Dibiarkan begitu saja untuk dapetin satu jungle tambahan dan langsung menggunakan satu retribution-nya. Tidak mengincar ke arah satu Little Wanderer ya, melainkan langsung rusuh tadi ke arah orange buff. Kehilangan satu Rokursa plus satu Little Wanderer. Inilah enaknya Fanny untuk di early game. Iya, dia bakal farming, nge-cross apa yang Betul, dimiliki sama nge-cross. jungle musuhnya. Nyebrang langsung. Ya kan, tanpa adanya permisi. Dia akan mencoba untuk mengamankan semua lebih tepatnya yang dimiliki oleh jungle dari Suns-nya. Dan kita bakal melihat mungkin untuk beberapa menit ke depan, Fanny dari Versik setelah mengamankan satu Rokursa dan bahkan dari Little Wanderer-nya juga sudah diamankan. Ini mungkin akan menjadi sebuah early advantage bagi teman-teman dari EVOS Legends dengan rotasi yang sebegitu cepatnya dari Fanny. Yes. lihat dari top lane-nya juga ceweknya. Dia udah mulai ini ya, ada pengawalan lah yang bakal masuk. Karena Clover ketika ada 1v1, ini sama-sama marksman ya. Clover udah pasti dan jelas dia itu jauh lebih unggul dengan adanya Madel. Bahkan Inspire-nya pop out begitu saja. Clover mungkin akan tertinggal di arah top lane dan First Blood diamankan dengan teriakan nice sebagai bumbunya Bung Kornet. Sampai menembus di antara BPHS yang kita pakai, tapi itulah yang terjadi. Ketika satu orang di arah top lane diamankan, tapi tampaknya satu turtle menjadi satu objektif yang diambil oleh anak-anak EVOS Legends. Ini masalah utamanya satu sih. Aulus, kita tahu Aulus bakal mencari sebagaimana caranya agar dia farm di early game dengan efektif. Dan gak cuma itu, Moskov di early game seperti dengan Inspire. Dan bahkan sama-sama menggunakan Electro Flash dari Emblem Marshman-nya. Jadi sama-sama punya movement speed dan mungkin akan ada pertikaian lagi di Mau gold lane dirusuh 1v1. ini. Oh, mau dilawan kayaknya Profesor Kabir dan bahkan kita lihat dari Versik yang mengincar ke arah Sunset sangat sekarang, tapi masih ada Hardguard yang langsung menolong. Dan kita lihat sini tidak ada energi lagi yang memungkinkan untuk dapetin satu poin kill dari Versik ya, dan membuat mereka harus kembali setup mundur Tetap dan lagi, tidak tapi mau memaksa dan bahkan lagi dan lagi balik ke belakang karena energinya tidak cukup dari Fanny-nya. Circling Eagle jump in, kena dua. REKT mencoba untuk mundur terlebih dahulu, tapi kali ini lihat anti-match-nya. Coba untuk mengganggu boots-nya bahkan dengan knockout strike. Benar-benar diharus, dipukul semua shield-nya. Sehingga memaksa sosok boots untuk lebih memilih mundur terlebih dahulu. Gak bisa main agresif. Oke, dan meskipun memang ada teamfight yang terjadi seperti itu juga, dari sisi goldnya belum ada yang jauh berbeda di sini. Meskipun di invasi, Suns ternyata masih mendapatkan farming pattern yang cukup untuk dia dan bahkan untuk mengimbangi permainan agresif dari EVOS Legends. Wah, detektor buat anti-geng tuh ya. Spear of Destruction tuh. Ini cewek punya pemikiran macam apa lagi yang dia langsung bisa ngedetect siapapun yang mau ngegeng. Bakal dia cancel dengan keberadaannya. Bakal kedetek langsung dengan satu tombak, tapi ternyata Samo dipaksa untuk mundur. Flicker jump in tentunya. Masih ada Black Shoes, tapi ternyata One memperhitungkan hal tersebut dengan flickernya walaupun tidak mendapatkan kill ke arah Samo. Masih ada low wave pastinya.
yang langsung nge-heal dari seorang Angelanya dan itu yang bisa dibilang agak sedikit salah perhitungan juga. Tapi kita lihat 3 orang, 3 melawan 1 cewek. Tidak mungkin selamat. Sudah langsung di-dive begitu saja di Ratu Plane-nya. But meanwhile, di arah bawahnya. Dapetin satu turtle dari seorang Suns dan bawa Versiga. Sakit banget. Untung dia masih bisa untuk menggunakan steel kabel dan masih bisa cabut ke arah belakang, Profesor KB. Dan bahkan satu momen saja mampu untuk menyelamatkan hari daripada Suns dengan Undying Fury. Damage per secondnya bisa terhitung dan untuk kali ini Turtle yang didapatkan oleh Suns menyelamatkan harinya. Ya, dengan adanya extra shield juga, tapi untuk plating di bagian top lane ini diamankan hampir seluruhnya oleh Clover. Dan balik lagi, pressure, tekanan oleh EVOS Legends ke arah jungle milik Onyx Esports. Buset. Tapi ini udah mulai kelihatan kok versiknya level 7 sementara Suns level 8. Dan bakal terhentikan dengan satu backshot shield Unity. Dan Versik hilang dengan perbedaan satu level yang kali ini diunggulkan oleh Suns-nya. Oke, overconfident kayaknya tadi terjadi. Overcommit juga ketika teman-teman dari EVOS Legends padahal tidak ada yang membackup sama sekali, tapi dia tetap maju ke arah 3 orang. Mencoba untuk mencari gesekan-gesekan dari steel cable tapi tampaknya terkena stun. Entah dari stun Keyboy doang ya? Atau sama Moskov atau gimana tadi? Keyboy doang ya? Keyboy doang. Dan Sebers itu berarti? Sebers itunya dari Suns masalahnya. Dari Suns ya? Langsung menggunakan Power of X dan inilah dia solo kill lagi. Cewek Calvin Winata. Yes, dengan adanya attack speed yang cukup maksimal datang dari Moskov ya. Pastinya dengan bantuan untuk Inspire juga. Sama-sama Inspire loh tadi. Iya, tapi perbandingannya dari segi gold leadingnya ini nggak berbeda jauh banget Bung Kornet. Ini yang menurut aku menjadi tanda tanya besar kayak EVOS Legends mengalami kerugian baru-baru ini. Tapi dengan turtle pertama yang mereka amankan, bahkan masih mereka bisa lumayan ngimbangin ya? Iya, mereka masih bisa mengimbangi dan bahkan Rek Genius One. Oh, oke. Dire hit kayak akan dia incar di sini. Total damage mungkin Om. Sepertinya, apalagi dengan Impure Rage yang dibawakan oleh dia juga. Beda sini steel cable di arah top lane ya. Ceweknya masih ada harga tapi tidak bisa bertahan cukup lama karena Rek yang langsung menggunakan satu execute-nya tadi. Maju ke arah depan dan langsung nge-secure kill-nya. Karena kita lihat juga energinya sudah 50% tadi dari Versik menuju ke arah Turtle. Mencoba untuk dapetin satu objektif tambahan. Tapi dalam 18 detik tidak ada retribution yang bisa untuk mengamankan satu Turtle. Mau dipaksa atau tidak? Karena posisinya Suns masih punya retri, tidak mau untuk ke arah Turtle. Dan harusnya diamankan dengan mudah oleh Versik. Mirror, ini yang akan dilakukan sama Suns. Dia bakal coba untuk ngamanin apa yang dia punya aja, dapetin level 12. Dan untuk saat ini Keyboy-nya benar-benar mengganggu sekali dan bahkan memberikan ancaman dari belakang. Fury jump in ke depan, Versik mencoba untuk mendapatkan sesuatu tapi ternyata gak bisa. Bahkan ada Ice Retribution tapi ternyata Samo masih mampu untuk bertahan dan lebih memilih objektif ke arah mid lane turret. Namun lihat bagaimana Samo dan Keyboy saling bahu-membahu agar turretnya bisa diinstal gitu saja. Tapi cewek 1v1 situation, apakah bakal sempat untuk bertahan? Soul Bloom mungkin bakal jadi instant kill tapi Inspire menyelamatkan hari dari cewek. Dan inilah dia cewek Calvin. Wow, dengan ancaman dari Rek-nya, Soul Bloom-nya sebegitu sakitnya. Tapi dengan Inspire yang dia paksa untuk keluarkan, kali ini sepertinya masih mampu untuk menyelamatkan diri. Benar, bahkan harganya tidak perlu dikeluarkan tapi di sini di arah bottom lane anti-mage 1 melawan 2. Belum bisa untuk langsung maju dengan menggunakan harga dari bakar di sini dari Versiknya juga. Masih ditahan, masih benar-benar trigger disiplin yang dilakukan oleh Samo Hati ketika teman-temannya sudah mengalami kesulitan. Tidak mau sembarangan mengeluarkan harga dari Angelanya. Kayaknya dia benar-benar sayang cooldown-nya nggak sih? Atau mungkin splitting time-nya belum jadi. Kita nggak ada yang tahu di sini karena balik lagi belum terlihat dari item-itemnya. Dan bahkan melihat ini 1v1 situation-nya, Boots benar-benar menahan anti-match agar dia tidak bisa memenangkan agresivitas di arah bottom lane di EXP lane-nya. Yes, tapi sekarang cewek dia udah punya Berserker Fury juga, jadi akan lebih besar lagi damage yang bisa diberikan oleh Moskov. Tapi sembari kita melihat ini ekonominya gak jauh beda sama sekali. Saling tukar-menukar juga terjadi, apalagi untuk di top turretnya sudah sama-sama bolong, tapi di bottom ini masih tetap sama, masih terjaga untuk turretnya, apalagi yang di mid. Jadi dari keduanya ini sepertinya akan menunggu Suns. Dia sudah hit di level yang ke-12. Agresivitas sudah mulai akan dibangun oleh Onyx Esports. Beda satu level bahkan untuk saat ini antara Versik dan juga Suns. Settling Eagle jump in Keyboy udah mulai ketahuan. Lihat Steel Cable jump in lagi. Apakah bakal ada hard guard? Enggak kayaknya. Hanya revitalize saja tapi ternyata Spear of Misery-nya tidak menyelamatkan hari dari Keyboy. Oke, aku pikir bakal dikeluarin di momen-momen 1 bar HP tersisa. Tapi tampaknya Revitalize juga tidak bisa berhasil menyelamatkan. Salah perhitungan juga mungkin. Tapi kita sini ada mid lane ya.
Sudah dikeluarkan satu Falling Star Moon dari seorang Boots-nya untuk melarikan diri dan tampaknya Lord akan free untuk anak-anak EVOS Legend. Wow, oke, diberikan begitu saja tanpa ada kontes sama sekali. Dan ini lebih memilih ya, Onyx Esports lebih memilih untuk bermain objektif juga. Karena di bottom lane ini udah mulai diantarkan dari wave management untuk Onyx Esports. Dan kita harusnya melihat sedikit reset dari Onyx. One masih mampu untuk bertahan. Dia bahkan lihat banyak banget Magic Shockwave dan bahkan Angry Gloom yang dia berikan. Namun ternyata dealing damage-nya masih belum cukup. Selain Suns-nya. Belum ketahuan dan bahkan kali ini udah mulai muncul Mawa. Yes, dan ini dia Suns. Ya bakal berduel sendirian untuk di bottom lane. Tapi ingat kalau sendirian masih ada yang jelas sebenarnya. Soul Bloom-nya hati-hati dan bahkan kali ini level 13. Akan menuju ke arah Berserker Fury sesaat lagi. 2 Windtalker Suns, are you sure about that? Wow. 2 Windtalker Bung Kornet. Ngincer attack speed? Attack speed kah atau critical chance kah? Aku Kenapa nggak satu Scarlet? Ya, Iya, lebih murah. lebih murah. Instant kill tapi ultimate sendirian dari depan sana. Apakah bakal terjebak? Tapi ternyata knock strike-nya nggak connect, malah spear officer-nya yang connect. Ultimate solo kill di arah top lane karena tidak mendapatkan apapun. Yes, tidak terjadi trade kill juga dan bahkan kita lihat di arah tengahnya dari Lord hanya mendapatkan turret kedua menuju ke arah turret kedua di arah top lane. Karena kondisinya 4 melawan 5 dari anak-anak EVOS Legend. Tidak bisa langsung straight, langsung nge-push ke arah base turretnya atau turret ketiga dari anak Onyx. Dan bahkan Suns hati-hati. Masih bisa berlari dengan cepat, balik lagi ke arah belakang. Dan bahkan dari versi K juga tidak bisa sembarangan untuk mengincar. Mau ngincar ke arah siapa, mau dipaksakan atau tidak, tidak harusnya. Tebel banget. Boots. Kayaknya bukan target operasi yang bagus lebih tepatnya untuk sosok Versik yang emang membutuhkan waktu ketika nanti mungkin penetrationnya lebih bisa menusuk ke dalam teman-teman dari Onyx Esports. Bahkan ke Moskov pun juga sebenarnya target yang enak buat Fanny tapi jadi agak-agak. Ya, dia counternya. Iya makanya. Agak beresiko. Agak-agak beresiko bener. Betul, bisa didorong ke belakang juga ya. Kena tembok, kena efek stun-nya. Dan untuk players gold-nya tadi masih dipegang oleh Suns. Tapi sejauh kita melihat sekarang, pressure untuk EVOS Legends adalah mereka sudah berhasil untuk menguasai tadi. Ada buff yang bisa diamankan oleh Clover. Oke, tapi kayaknya masih bisa di-cover dengan cepatnya, dengan gagah perkasanya Keyboy. Berdiri di garda terdepan dan bahkan ingin memberikan dealing damage sebaliknya. Enggak sepertinya. Masih terlalu jauh dan bahkan temponya jadi turun. 4 poin kill yang sama dengan perbedaan 3K, 2K bahkan bisa dibilang di sini. Nggak nyampe 3K dengan damage taken-nya dari Kibo yang paling banyak. 70.000 sebagai sandbag. Apalagi itu adalah Baxia dikombinasikan dengan Angela. Eagle, hardguard-nya nggak dikeluarkan, Be. Benar-benar kayak Di trigger aja kan? trigger dong dan bahkan cuma ya udah pakai ulti. Terus Revitalize juga nggak perlu di pop out. Malah kayaknya Suns deh yang bakal di ini. Cap-cip-cup sama si Samo. Samo. Biar nanti di big fight-nya ya. Kayak tadi. Satu cewek. Kan cewek kayaknya sama-sama sih attack speed-nya juga ngeri. Sama-sama dapetin dealing damage yang cukup tinggi dan bahkan Berserker Fury dari kedua belah hitter terutama untuk Moskov dan Aulus kali ini. Berserkernya udah jadi. Udah jadi. Oke, apakah bakal sempat kali ini untuk mendapatkan Lord yang kedua? Setelah tadi Lord yang pertama sudah diamankan nanti match. Jump in Undying Fury di arah belakang. Rek mengincar ke arah seorang Suns-nya. Jump in lagi daripada Samo Hardguard dan bahkan mengisi ke Versik. Tapi nggak ada tembok lagi untuk di sana. Still Cable win. That one hit. Oh my god. The critical is real. Keyboy down. Tapi untuk saat ini Rek sendirian ter-shutdown juga. Dan double kill diamankan oleh Suns. Dan ini adalah momentum terbalik bagi EVOS Legends yang tadi sudah mengunggulinya dan Onyx mengambil kesempatan ini. Satu miss cable membuat harus kehilangan satu nyawa, tapi kita di sini masih 3 melawan 3 dipaksakan begitu saja. Lihat Wind of Nature dari seorang Clover berhasil mendapatkan satu outplay yang sangat-sangat baik dan bahkan Lordnya tinggal satu bar. Ada Boost, ada Anti-Mage, ada One juga, 3 orang dan bahkan 4, 5 bahkan dari sore jelasnya. Siapa yang mendapatkan Lord yang mau di reset atau tidak, mau dipaksakan atau tidak, dan kita lihat didapatkan oleh Abyss Clover.
yang berhasil mengamankan Lord untuk EVOS Legend. Mendapatkan 1 poin kill tambahan dan bahkan Kiboy juga tumbang. Double kill, 3 pemain tumbang menuju 4 karena Angel yang sangat-sangat low di sana. Anti-match, one more hit, dan yes, tersisa 1 hero lagi yaitu Moskow Perimeter KB. Oh my god, Lordnya udah di-enhance untuk saat ini 5 melawan 2. Apakah bakal sempat untuk melakukan defense? Lihat Versiknya udah datang lagi. Ada yang Fury, Jamin, dan bahkan Reknya mengorbankan jiwa dan raganya hanya untuk memberikan diri damage ke depan. Turretnya sudah tumbang. Cewek mencoba untuk memberikan diri damage tapi ternyata anti-match menghalau hal tersebut. Lordnya langsung mengejar ke belakang. Sansnya bakal mendapatkan 1 poin tapi ternyata bakal mendapatkan shutdown. Banyak 4 bahkan. Double kill dari belakang tapi dibalikan keadaannya. Shutdown dari Cewek dan mungkin akan terjadi wipe out. Onyx Esports menolak untuk kalah, Bung Kornet. Menolak untuk kalah. 20 detik lagi untuk Rek akan kembali hidup dan bahkan anti-match juga dalam 20 second tapi itu masih belum bisa untuk di-push. Tidak bisa untuk langsung dibalikan keadaannya karena lihat minions wave-nya sangat-sangat besar dan ini defense yang sangat-sangat kuat dari sang landak Onyx Esports. Ya, berhasil untuk membersihkan tadi last minion yang ada berada di depan base tadi. Wow, terlalu memaksakan hal yang tidak perlu dipaksakan. Base yang terbuka dan malah menjadi sebuah malapetaka untuk saat ini. Onyx Esports malah mampu untuk melakukan defense, Bung Kornet. Wah, wah, wow. Dari Jadi- mungkin ya, dari yang goldnya lumayan, ini tinggal 1.800 lagi. Dan Itu- terjadi rushing gameplay ya. Yang Itu terburu-buru sepertinya. kalau Apis ada Win of Nature kira-kira bisa menang gak sih? Bisa jadi gak sih? Dia Bisa fokus jadi, ke turret ya? tapi damage turretnya jangan lupa itu true damage. Iya, no, maksudnya karena masih ada Lord kan? Iya. Jadi tadi masih ada Lord yang sekarang tapi kayaknya Tapi- dia kena hitnya siapa gitu. Dia Iya. jadi mundur. Sans. Sans ya? Oke. Karena cewek mengincar yang di bagian atas. Ternyata di bagian bawahnya terlupakan oleh sosok dari Clover. Dan Suns-nya muncul. 2 lawan 5 ternyata masih bisa ke defense. Itu nyaris banget sih tipis juga. Tapi ya memang karena area juga sih kan dari damage si Aulus. The power of Axe. Ya, the power of Axe, Scarlet ada bahkan. Fury dan ada Scarlet yang Scarlet akhirnya ya, akhirnya. Lihat real time win probability-nya dari Samsung Galaxy i53 5G. 66% di EVOS tapi belum tentu ini bakal bener-bener EVOS karena kita lihat juga dari Onyx Esports masih sangat bisa menahan loh. 2 lawan berarti 4 apa 5 tadi ya? Menyeimbangi. 2 lawan 5. 2 lawan 5 masih bisa untuk ditahan. Dan bahkan wipe out. Yes. Itu dia yang poin pentingnya adalah wipe out-nya itu. Jadi harus di-respect loh. 2 damage dealer dari teman-teman Onyx Esports ini. Cewek dan juga Suns-nya terutama. Apalagi kalau seandainya ada yang terpick off, tiba-tiba Kiboy ternyata terjebak dari depan sana. Dan bahkan bootnya belum terhentikan. Clover mencoba untuk menghindari semua serangan yang ada. Cewek bakal di cover juga. Reknya tumbang. Dan diri damage dari Cewek tidak bisa dihentikan lagi. Bootnya tapi masih survive. Masih diberikan kepadanya. Hati-hati segala macam dan memaksa diri untuk mundur kali ini. Tidak ada korban jiwa dari Onyx Esports dan malah Lordnya muncul. Sepertinya ketika Rek down 4 lawan 5. Tapi hanya membutuhkan waktu 24 second saja untuk Rek. Harusnya masih bisa ikut di dalam team fight. Semisal dari anak Onyx ingin memaksakan Lord. Karena kita lihat juga dari skemanya, lihat di arah top lane-nya sudah mulai di-push sama anti-match. Dipaksakan tampaknya oleh anak-anak Onyx Esports. Walaupun masih ada Fanny di sana, ada Steel Cable juga dan langsung diamankan Lord dan tidak peduli dengan fight yang dilakukan oleh Versiknya. Dan kayaknya ke distract juga dari anak-anak EVOS Legend, tidak mau langsung ke arah Lordnya. Kayaknya thanks to Undying Fury gak sih? Itu adalah Undying Fury yang bagus banget. Gak mengarah ke arah Lord, tapi ke arah bagian bushnya. Ya, Atau jadi- tempat di mana satu-satunya jalan agar teman-teman dari EVOS Legends itu bisa memasuki teritorial dari Lordnya. Yes, benar-benar mengusir juga. Dan sekarang ya, cewek, dia udah punya damage yang sangat-sangat cukup sekali. Be. Ini attack speednya kenceng ditambah dengan Inspire plus itemnya udah selesai semuanya. Dia akan duel dengan Clover dah. Ini 2 pemain yang kalau dari salah satu timnya kehilangan, mereka bakal pincang banget untuk sisi damage output. Asli. Bakal minim banget damage deal-nya. Apalagi mengingat dari cewek yang udah punya Berserker Fury dan lebih mengerikan lagi kalau nanti di team fight-nya bakal ada di posisi yang benar-benar bebas untuk memberikan dealer damage-nya. Yes. Blue team turret has been Damage destroyed. dealer yang diberikan sudah semakin menyakitkan walaupun ini masih menit di 18. Tapi kita lihat juga tadi efek dari heal-nya Angela benar-benar terasa sekali di badan seorang cewek. Apalagi sekarang Inspire sudah mulai ready. Tinggal kita lihat tuh. Hati-hati tidak boleh terlalu dekat dengan tembok.
Masih bisa untuk ditahan tampaknya. Masih ada tombak yang sudah dikeluarkan juga. Hanya mengincar ke arah turret kedua dari setiap lane-nya dari anak-anak Onyx Esports. Harus dengan sabar pastinya. Pelan-pelan. Tapi pasti itu yang mungkin akan dilakukan oleh anak-anak Onyx Esports. Karena mereka lebih memilih untuk mundur kembali. Dapetin semua buff-nya. Dan mencoba untuk mengontrol map yang sebelumnya sudah dikuasai oleh anak-anak EVOS Legend. Wah, ini masalahnya masih tetap diuntungkan bagi EVOS Legends sendiri karena ada satu base turret di bagian mid lane yang masih belum ditumbangkan, terutama untuk dari teman-teman Onyx Esports yang akan kedorong dari wave minionnya. Benar, tapi dari Onyx sendiri mereka bisa meninggalkan Angela di belakang untuk baris pertahanan yang terakhir. Karena dari tadi Samo dia tidak bergerak, dia tidak keluar dari base-nya. Dia nunggu di sana untuk melihat teman-teman yang lain yang mana ini yang butuh bantuan. Wah, fleeting time Ice Queen One. Holy Crystal. Holy Crystal ya. Iya, Dan Husklaw sih, ini item yang sempat aku gadang-gadang juga akan masuk ke dalam meta, terutama untuk para marksman yang nanti di late game akan berhadapan dengan Blade Armor. Iya, Husklaw. Iya ya, Angela yang nunggu di Di tempat Di aman. base. Iya di base, dia tidak pernah keluar sama sekali. Gak mau dia. Dia nge-defense, dia ada global presence. Tadi ya aja udah. anti-match datang cuma ditahan-tahan doang di area top lane. Gak lebih, udah. Dia bener-bener bertahan banget di sini. Jadi turret kedua dia. Jadi turret kedua. Oke, jadi pelan-pelan mau nge-split. Oke. Tapi kita di sini, sudah mulai. Miss. Karena tapi kita lihat dari one-nya sedikit miss dari tombaknya dan bahkan kita lihat dari seorang Rek. What the heck? Sendirian maju ke arah depan dan langsung di-shutdown begitu saja. Dan itu adalah Undying Fury di mana tentu movement speed akan sangat slow di sana lebih tepatnya. Apakah bakal jadi free untuk teman-teman Onyx Esports saat ini karena sudah mulai dipukul-pukulin perlahan-lahan. Heartguard-nya juga udah mulai kelihatan dan bahkan anti-match mencoba untuk mengganggu, membeli waktu dan bahkan mempersibuk teman-teman dari Onyx Esports. Sementara di sisi lain Versik bersiap-siap. Apakah bakal ada sebuah kejutan di sini karena Skiboy dalam Skiboy keadaan sekarang. yang cukup low banget. Langsung Versiknya menggesek-gesek ke depan. Ceweknya Dengan tumbang. Dia miliki cewek dalam ancaman dia tuh Lordnya. menembakkan di arah belakang sana. Lordnya The bakal cancel. direspon saja. Sans yang mendapatkan Versiknya, satu-satu. Versiknya. Tapi Versik dia langsung fokus ke arah depan sana. Base-nya terbuka. Karena itu dia wave minion yang bisa dimanfaatkan. Dan Double ternyata kill. double kill dari Sans menghentikan pergerakan dari EVOS Legends untuk saat ini karena 3 harus tumbang. Dan mulai kembali ke arah Lord yang terhormat. Mencoba untuk didapatkan karena sudah dibagi. Kiboy yang mungkin akan mendefend untuk jalannya minion di arah tengah dan inilah dia untuk Lord yang sudah langsung diamankan oleh anak-anak Onyx Esports. Wah, what a fight, man. Gak ada yang Tanpa adanya ngeduga-duga. blue buff. Gak ada yang ngeduga-duga ternyata Versik melakukan satu gerakan yang tidak akan pernah diprediksikan oleh siapapun. Menuju ke arah base. Ya, dan itu membuat pemain dari Onyx, mau gak mau mereka dua balik ke Balik, belakang. iya. Ya, tapi sayangnya memang damage yang diberikan oleh Sans ini udah terlanjur besar banget. Wah, ini bahaya banget karena Versik gak punya energi lagi dari Energi. depan. Undying Fury memaksa untuk mundur dan tanpa dilepas. adanya purple buff. Tidak ada purple buff. Karena kalau dipaksakan mungkin dia akan kehilangan immortality-nya dengan percuma. Dan bahkan gak ada energi di sana. Iya. Wow, Onyx Esports. Bener-bener memainkan mind games di sini. Dia tahan wave minionnya, dia halau semua pergerakannya, dia tutup dari winning condition dan winning chance-nya EVOS Legends. Agar kali ini kita bisa melihat bagaimana Sans dengan leading di lead damage-nya dan ini mengerikan banget dengan Aulus Racing di late game nanti. Apalagi Flicker sudah digunakan untuk anti-match-nya. Langsung ada Spear of Destruction juga dari bottom lane. Dipaksa untuk mundur dari Versik juga. Bahkan dipaksa untuk mendapatkan turret secepat mungkin. Versik harus lebih berhati-hati karena cewek. Ingat, dia punya Spear of Misery. Ya, bertugas hanya untuk membersihkan minions wave-nya. Dengan 2 kabel, balik lagi untuk mengisi energi. Balik lagi untuk membersihkan wave-nya. Selalu dengan gerakan yang sama. Tapi cewek. Solo kill? Iya. Oke. Tidak ada yang melihat, tapi untuk saat ini Versik muncul tiba-tiba memberikan dealer damage yang sangat amat mengerikan dan bahkan Sans dipaksa untuk mundur. Oke, reset untuk Onyx tapi sekarang mereka sudah berhasil untuk mendapatkan satu base turret juga. Skirmish terus dari tadi. Iya, di bawah itu udah hampir pecah loh, disenggol sekali juga sama Sans harusnya hilang. Top lane tadi Lordnya nggak jadi. Gak jadi, pas Untuk lagi mau ngobrol. nyundul ya kan lagi angkat kaki hilang deh. Rapi juga ya. Disiplin. Disiplin ya. Benar kayak oke, yang di bawah diserahin ke Versik. Sisanya pada di atas, maksudnya di atas dari apisnya. Hanya karena satu chance yang miss begitu aja Bung Kornet. Iya. Langsung gamenya berubah total. Dan kerjaannya Fanny udah tinggal dua kabel maju
2 Clear. kabel mundur. 2 kabel lagi mundur, isi energi. Dan it works gitu, itu berhasil untuk membersihkan minion. Walaupun ya emang terkorbankan sih. Lihat darahnya tuh, dari turret atas bawah. Itu udah low banget sebenarnya. Iya, tapi cuma ini yang bisa dilakukan. Laning management yang tersisa di bagian late game. Karena siapapun yang nantinya minion akan terdorong, itu yang lebih punya keuntungan biasanya. Oke, dan setupnya ini pelan banget ya. Dimana dari Angelanya selalu lagi dan lagi. Sama Hate, dia nggak mau kelihatan di mana-mana. Karena dia bisa menjadi langsung target man dari EVOS Legends. Jadi memang tempat yang paling aman adalah satu di base, yang kedua lebih dekat lagi di area dari rumput. Dari lane yang ingin dia push seperti tadi, dia ada di bawah, di dalam rumput. Dia nungguin di sana sambil nemenin juga minion-minion yang akan menyeberang masuk ke dalam base EVOS Legends. Iya, agar nantinya dia tinggal hadir dengan hard guard dan lane-nya tidak terdorong. Tapi tiba-tiba Suns-nya langsung dipaksa untuk melakukan Undying Fury. Jumping ke depan, lihat ultimate-nya, no strike-nya juga, hard guard-nya juga digunakan. Rek dalam ancaman, langsung ada Ice Retribution juga digunakan. Tapi masih bisa mundur untuk Matilda. Rek, tidak ada korban jiwa. Wah, itu lo lihat tadi Prof. Mereka paksa harganya keluar, terus mereka tarik mundur lagi. Jadi kayak nggak mau paksain team fight ketika ada harga dari Samohati sudah mulai muncul. Dan bahkan ceweknya juga masih belum mengeluarkan satu Inspire-nya. Tapi kayaknya tadi bukan Holy Crystal, Om. Itu tapi adalah satu item lagi. Blood Wings. Ke Bloodwing ya? Iya, iya, Blood Wings. Blood Wings. Itu ada efek dari Dapat shield lagi Samonya. Dapat shield. Shield ya. Dan bahkan untuk saat ini langsung di take over sepertinya. Clover mengincar ke arah Keyboy. Undying Fury jump in ternyata lebih memilih untuk memberikan atau mengeluarkan source skill saja. 33.000 darah tersisa. Suns-nya langsung mengeluarkan Aulus Racing. Tapi ternyata One menjadi korban. Dan bahkan retribution-nya hampir saja diambil oleh seorang Suns. Tapi ternyata Versik save the day untuk saat ini. Dan Immortal dari Suns-nya pecah. Namun 5 jadi lawan 4. Ya, sudah diamankan. Satu retribution dari seorang Versik dan bahkan flicker dari teammate. Tapi Lepolis Arbunnya terkena 2. Masih mau dilawan dan bahkan sama hati sekarang. Tapi masih bisa cabut lagi ke arah belakang. Tidak mau memaksakan keadaan walaupun benar-benar penuh dari energi Fanny-nya. Sudah bersama Lord. 4 melawan 5. Tidak adanya sosok One dalam 40 detik. 4 melawan 5 apakah mereka bisa mencoba untuk mencari momentum dari anti-mage. Tidak ada flicker mencoba untuk maju. Dipanggil begitu saja guiding win. Versik mau lompat ke arah mana? 5 formasi yang sangat-sangat menempel mengincar ke arah cewek. Masih belum ada hard guard. Masih mencoba untuk mencari momen ke arah turretnya. Karena Lordnya sudah mulai berjalan ke arah tengah, Profesor KB. Oke, Suns-nya menghadang dengan Lord kali ini yang benar-benar dijadikan target operasi dari Onyx Esports. Twilight Armor pun sudah berada di tangan Boots dan kali ini bakal langsung di counter attack sepertinya. Udah ada Samo juga yang masuk dengan harga tapi ternyata belum ada korban jiwa dari kedua belah tim dan lebih memilih untuk mundur saja. Udah Itu cuma kabel. gerakan kabel-kabel nggak penting untuk cabut ke belakang. Iya. Untuk recall ujung-ujungnya. Escape dengan gaya. Escape dengan gaya, freestyle. Iya. Bukan dong, itu kabel manajemen yang bagus tuh tadi. Cable management. Iya. Cable management. Oke, reset ya lagi ya. Setelah kita melihat Lord yang keberapa tadi? Lord yang kelima. Bakal masuk ke Lord yang keenam. Wow. Oke. Bakal memasuki Lord yang ke-6 dengan chance. Oke. Segitu ya. Dari sisi item ini udah selesai semua sih. Tinggal kita hitung berapa immortal yang bakal dipakai oleh masing-masing tim. Masih 1 untuk 1 sih. Wow. Tapi modal DHS emblem sama ini ya. One ya. Cepet juga ya lifesteal-nya ya. Inspire. Enggak dipakai. Ya, Clover. kalaupun belum dipakai emang karena dengan dua lifesteal ini damage-nya udah terlalu tinggi dengan Berserker Fury. Ya, oke. Jadi Clover juga dia udah jual hard claw-nya dia. Lebih fokus untuk meningkatkan lagi damage yang bisa diberikan dengan basic attack. Nggak pakai sepatu juga dia kan. Yes, sudah benar-benar nyeker Windtalker. Windtalker doang. Movement speed doang. nggak ada Dan Windtalker. ability dari Clover-nya juga membuat dia mungkin percaya diri ketika nantinya dia ditabrak ya dia masih punya go away. Ya, go away, masih ada falling Dash-nya juga. juga, Betul. iya. Kenapa gue manggil Clover tuh Apis ya? Ya karena Hafiz. Karena namanya Apis. Namanya Iya. Hafiz. Tapi jadi kayak aneh gue manggil Clover tuh. Clover. Ya udah, gue coba biasain deh. Apis. Clover. Oke, Cornet, nama dia Clover. Nama dia Clover. Oke, Clover. Apa ya Clover ijo-ijo nanti? Itu dimotivin. Iya makanya. Ada konsil tapi surprise! Oh my God. Itu dia happy birthday One.
tumbang sendiri yang terkena Spear of Mystery. Dan bakal menjadi korban selanjutnya. Mungkin ada Versing di depan sana. Tapi ada Cutthroat juga Versing, tapi energinya Gak habis. energi. Dan itu dia Spear of Mystery yang menghentikan pergerakan dari Fanny-nya. Esmeralda dari Boots-nya juga bakal tumbang sendirian. Clover di arah belakang benar-benar free hit dan bahkan tidak bisa disentuh oleh member dari Onyx Esports. Tapi Rek memilih untuk mundur terlebih dahulu. Coba untuk menyelamatkan dirinya. Revitalize dibuka. Circling Eagle jump in ke arah belakang. Tapi Wah, ternyata Rek. tidak membawa siapa-siapa. Sansnya hampir tumbang. Tapi ternyata ada satu sosok yang menyelamatkan hari. Cewek Calvin Winata. Dia ternyata tidak ingin membiarkan sosok Sans tumbang di sana. Wow, langsung benar-benar di cover dari belakang anti-mage. Wow. Yang masuk ke dalam lubang buaya, lubang kematiannya. Dan melepaskan satu Lord untuk anak-anak Onyx Esports. Wow. Nah, ya ini bisa menjadi game end untuk EVOS Legends karena kalau kita lihat hanya dengan Clover bertahan seorang diri. Dan minion yang berjalan. Yes. 24 detik tanpa adanya Versing, tanpa adanya purple buff. Apakah ini akan menjadi sebuah akhir yang benar-benar akan ada di game yang pertama? Sans cewek jump in begitu saja mengincar ke arah base-nya. Clover sendiri apakah sempat untuk menghadang, tapi kayaknya gak bakal. Dan inilah dia 1-0 Wow. Onyx Esports. Wow. Entah apa yang terjadi. Oh. Ya, halo? Entah mungkin satu miskomunikasi di antara anak-anak EVOS Legend atau entah seperti apa yang terjadi. Saya juga Ketika kaget. mereka mati satu persatu, apalagi di anti-match. Entah kenapa dia tetap masuk. Dan ya itulah. Wah, inilah dia